Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melihat pergerakan dari 6 saham ya. Jadi kita akan melihat update terbaru atau posisi terbaru dari harga 6 saham ini. Apakah dia sudah mulai menarik ataukah kita masih harus menunggu lagi untuk sampai ke area atau ke harga yang tepat untuk kita mulai masuk ya. Oke. Sebelum kita ke sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, saya ingatkan kembali bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Oke. Dan untuk kalian yang baru gabung di saham atau baru masuk ke dunia saham, kalian bisa masuk ke bagian playlist di sini dan kemudian kalian cari di sini adalah materi trading saham ya. Di sini sudah saya kelompokkan komplit bagaimana cara membuat garis support resisten, menghitung risk reward dan bagaimana money management ya. Oke, seperti itu. Lanjut aja untuk saham yang pertama yang akan kita lihat adalah saham Elsa. Saham Elsa. Elsa udah ya. Saham auto maksud saya. Auto Astra Auto Parts. Oke. Di sini hari ini dia minus 1,27%, dimana kalau bisa kita lihat di sini juga dia bisa dibilang berarti reject dari area resisten ini ya, dimana area resisten ini adalah area resisten sebelumnya di sini dan sini juga sempat menjadi area support dan di breakdown lagi dan di sini menjadi area resisten walaupun sempat di breakout dan kembali reject lagi. Di sini menjadi area resisten lagi dan sini tetap konsisten menjadi area resisten ya. Dan kemudian di sini sempat menguat di tanggal 14 April kemarin, dia sempat menguat 1,72%, sudah menjebol area ini di mana sudah menjebol batas bawahnya di harga 1180 ya untuk batas bawahnya, dan dia closingnya di harga 1185 ya. Jadi satu tick di atas area batas bawahnya ini. Dan kemudian di hari ini ternyata dia kembali reject ya, kembali menjebol batas bawahnya ini, area ini. Oke, jadi untuk saat ini saham auto ini berarti kita nggak bisa masuk ya, belum bisa entry. Untuk saham auto ini tentunya kita hanya menunggu di mana dia akan kembali, sampai kemana dia akan kembali penurunannya. Apakah dia akan lanjut turun ke area sini, di mana adalah area ini adalah area support dan resisten sebelumnya di sini. Di sini juga adalah area supportnya ketika dia breakout dan kemudian retest di area sini dan baru dia naik ke atas sana. Jadi misal kita tunggu aja dia ke area sini ya. Di sini di harga batas atasnya di harga 1060 dan batas bawahnya adalah di harga 1050 ya. Tapi kalau kita lihat sendiri di sini saya hilangkan dulu MA-nya biar nggak terlalu rame. Kita akan cari area resisten minor atau support minor di area sini. Oke, seperti ini ya. Dimana area ini adalah area resisten sebelumnya dan kemudian di sini sempat di breakdown dan di breakout lagi dan retest di candle yang ini ya untuk menjadi area supportnya. Coba kita lihat risk rewardnya. Kalau kita masuk di sini, cut loss kita satu tick aja di bawah area sini. Misal kita masuk di harga 1115 ya, dimana area ini adalah sendiri area ini batas atasnya adalah di harga 1120 dan batas bawahnya adalah di harga 1110. Anggap aja kita masuk di harga 1115. Dengan take profit kita anggap aja di sini di harga 1110 dan cut loss kita di harga 1105 dengan presentasi 0,90% ya. Oke, tapi kalau menurut saya ini nggak aja ya. Jadi saya nggak suka ada yang kayak gini-gini karena bisa dibilang ini sempit ya, terlalu sempit. Kalau cut lossnya di sini juga masih di bawah 10% sebenarnya. Jadi ini saya hapus aja, saya nggak suka karena di sini video-video saya ini atau analisa-analisa saya ini adalah untuk analisa swing trading ya. Jadi kita bisa beli saham dengan hold beberapa hari atau beberapa minggu dengan harapan dia bisa sampai ke area resistennya. Atau kalau seperti ini saya nggak akan mempertimbangkan area resisten minornya. Jadi secara tegas saya akan sarankan kita tunggu aja dia kembali ke area sini di harga 1060 atau dengan batas bawahnya adalah di harga 1050. Selagi dia masih berada di atas harga 1050 berarti masih aman. Jadi kita tunggu aja dia pergerakannya seperti ini. Saya buatkan simulasinya. Seperti ini dan kita tunggu dia kembali ke area sini. Ini saya besarkan dulu. Oke, seperti ini ya. Baru kita mulai di area sini, baru kita bisa cicil masuk.
tentunya kita tunggu candle konfirmasi hijaunya. Misal kita masuk di harga 1070 misalnya, dan cut loss satu tick aja di bawah area sini, misal di harga 1040, dan resisten kita di sini ya di harga 1170 dengan presentasi 10,28%. Oke, ini adalah pilihan pertama ya. Ternyata ketika kita nunggu di bawah sini dia nggak turun, dia ternyata akhirnya ketika sampai ke harga 1130 dan kemudian dia ngejebol naik ke atas, ya udah kita buy on breakout. Simple, jadi saham itu simple. Ketika dia reject kita tunggu di bawah, tapi kalau ternyata dia nggak lanjut turun ke bawah, kita tunggu dia breakout sekalian atau lebih mahal sekalian, di mana area sini ada di harga 1320. Ini adalah area resisten sebelum resisten, dan kemudian di sini juga adalah area resistennya. Jadi kita misal buy on breakout di atas area sini, di mana area ini adalah di batas atasnya di harga 1205 dan batas bawahnya adalah di harga 1180. Jadi kita masuk di harga 1210 misalnya, dengan cut loss kita di harga 1175 ya, 1175 dengan presentasi 2,89% untuk cut lossnya, dan take profit kita di harga 1320 dengan presentasi 9,02%. Kalau dari RSI-nya di sini sama ya, baru aja dia terpental dari resisten 70-nya dan ada kemungkinan dia akan kembali ke area support 30-nya di sini, 50-nya di sini. Oke, seperti itu ya. Jadi sini kita simpulkan, kita tunggu aja dia kembali ke harga 1060-an ini, atau kita tunggu dia breakout sekalian. Jadi jangan cari support-support ininya ya, support-support apa istilahnya, support-support minornya. Jadi kita cari aja fokus di support terkuatnya, di mana di sini ada gabungan adalah area resisten sebelumnya, dan di sini juga adalah area support sebelumnya. Ya, seperti itu untuk saham auto. Selanjutnya ada saham TINS. Oke, kita lihat saham TINS hari ini dia menguat luar biasa 6,77%, dimana sebelumnya saya cut loss di saham TINS ini ya, dimana kemarin saya masuk ketika dia breakout di sini, dia breakout di candle ini, saya masuk di harga berapa ya kemarin, di harga closingnya di harga 1940 dan saya masuk di sini, dan benar aja dia menguat ya di candle ini, dia closingnya di harga 1950 dan kemudian di candle yang ini ternyata dia harus ngejebol area supportnya ini, dimana ini adalah area resisten sebelumnya di sini ya, resisten dimana batas bawahnya di harga 1915. Sebenarnya kalau saya buka lagi bisa lebih pas lagi nih ya. Oke, seperti ini mungkin ya. Oke, seperti ini lebih pasnya. Oke, tapi tetap aja ngejebol ya. Jadi ketika di candle ini dia kemarin bisa dibilang minus 4,62% dan saya cut loss ya. Saya cut loss dan ternyata dia kembali naik lagi dan kembali naik ke sini, dan kemudian dia menguat luar biasa. Itulah dia namanya. Jadi di saham ini kita hanya melatih sabar ya. Kita melatih sabar ketika kita jual saham. Ternyata dia bisa ketika kita udah profit dan kita jual saham kita dan ternyata dia lanjut naik lagi lebih tinggi lagi. Tapi ketika kemungkinan kedua ketika kita cut loss, ternyata dia berbalik lagi dan bahkan dia naik lebih tinggi dibanding di harga di saat kita beli ya. Seperti itu ya emang ya. Jadi memang ada kemungkinan seperti itu. Oke, seperti itu ya. Jadi kita lihat sendiri di sini masih ada area resisten selanjutnya di harga 2180. Coba kita lihat dari risk rewardnya. Cut loss kita di sini dan resisten kita di sini. Oke, berarti sudah lebih besar presentasi cut loss kita dibandingkan dengan presentasi take profit kita ya. Tapi tetap bisa ya. Tetap bisa kalau emang kalian yakin di saham TINS ini. Kalau kita lihat sendiri dari tren jangka panjangnya di sini masih bagus ya, masih kuat uptrendnya, di mana di sini baru aja terbentuk golden cross dan garis EMA 50 sudah semakin menjauh dari garis EMA 200-nya, dan candle-candle juga bergerak kuat di atas garis EMA 50-nya. Oke, seperti itu. Di sini bisa pilihan pertama ya, bisa kalian langsung masuk di harga 2050 ini, atau kita tunggu dia kembali retest ke area sini ya, gunanya untuk mempersempit wilayah cut loss kita dan memperlebar presentasi take profit kita. Jadi kalau saham yang biasanya baru breakout, ada kemungkinan dia retest dulu naik seperti ini dan kemudian retest dan kemudian baru dia kembali lagi naik lagi. Ada juga yang ketika dia sudah breakout dan lanjut naik kuat langsung di candle keduanya ya. Oke, seperti itu ya. Jadi tentukan pilihan kalian mau masuk di saat ini, di harga saat ini, dengan presentasi take profit kita ada sekitar 6,34% kalau kita masuk di harga saat ini, di harga 2050.
dan persentasi cut loss kita 7,32%. Misal kita masuk di harga 2050, cut loss kita di harga 1900 dan take profit kita adalah di harga 2180. Atau kita tunggu lebih murah lagi, kita ambil di harga ketika dia kembali retest, misal di harga 1935. Harga atau titik cut loss kita dan titik take profit kita masih sama, tapi persentasinya akan berubah ya tentunya, karena kita beli di harga yang lebih murah lagi dengan persentasi cut loss kita 1,81% dan take profit kita di persentasi 12,66%, dengan catatan kita masuk di harga 1935 ya ketika dia retest. Itu adalah pilihan keduanya. Kalau dari RSI-nya, dia di sini sudah ngejebol juga area 70-nya, di sini sudah ngejebol juga, sudah breakout bisa dibilang. Oke, jadi target dia selanjutnya kalau dari RSI-nya, target selanjutnya adalah di area 80,84, di mana itu adalah area resisten sebelumnya di sini. Oke, seperti itu ya untuk saham TINS. Bisa masuk sekarang atau kita tunggu dia retest. Selanjutnya ada saham Antam. Oke, saham Antam hari ini kembali menguat luar biasa, menguat 4,32%, di mana kalau saya baca-baca berita di mana dia sentimennya terus bagus ya, dimana harga emas semakin naik juga, dan banyak berita sentimen lainnya yang membuat harga saham Antam ini terus naik ya, terus meroket. Oke, bisa kita lihat hari ini kalau dia closingnya di harga 2900, dan jangan lupa di sini juga ada area resisten sebelumnya di harga 3040, berarti dia sudah mendekati area resisten selanjutnya di sini. Oke, di sini saya panjangkan. Dia di sini juga di candle ini juga sudah breakout dari area ini ya, di harga 2820 ini, dimana itu adalah area resisten sebelumnya. Di sini ketika menyentuh area ini dia reject, dan kemudian dia naik lagi, dan di sini tertahan, dan kemudian hari ini dia lanjut breakout ya, dengan volume bisa dibilang ya hampir sama ya dengan volume rejectionnya kemarin di sini di candle merah ini. Oke, tapi kalau kita lihat dari risk rewardnya sendiri di sini dan cut loss kita di sini ya, di bawah area sini sekalian. Kalau di sini udah terlalu jauh, oke di bawah sini aja. Oke, ternyata kurang bagus ya, dimana kalau kita masuk di harga saat ini di harga 2900, cut loss kita maksimalkan aja di bawah area sini, dimana area ini adalah batas atasnya di harga 2630 dan batas bawahnya adalah di harga 2600 ya. Aduh, saya panjangkan dulu ini. Oke, dapat. Oke, di sini ya. Jadi cut loss kita di bawah area ini di harga 2570, itu udah persentasinya udah sekitar 11,38%, berarti sudah sangat-sangat lebar ya. Tahu kalau cut loss kita satu tick aja di bawah area sini ya juga nggak masalah juga ya, cuma nanggung karena sebentar lagi sudah ada area ini ya. Oke, jadi sebenarnya itu udah agak nanggung. Jadi untuk saran saya untuk saham Antam ini, kita tunggu dia breakout aja sekalian dari harga 3040 ya kalau yang belum masuk. Tapi kalau udah masuk, kita bisa hold dulu dengan harapan selagi dia masih berada di atas trennya ini. Trennya ini bisa kita lihat ini adalah support uptrendnya, trendline uptrendnya di sini. Selagi dia masih berada di atas garis ini berarti dia masih aman, atau secara tidak langsung selagi dia masih berada di atas harga 2820 berarti dia masih aman. Tapi untuk kalian yang mau masuk, saya sarankan masuk aja ketika dia breakout di sini, breakout dari harga 3040. Misal masuk di harga 3060, cut loss kita satu tick aja di bawah harga 3040, dan resisten kita di sini di harga 3440 ya, dimana itu adalah area resisten sebelumnya di sini. Oke, seperti itu ya untuk saham Antam, dimana kalau kita masuk sekarang udah nanggung ya, cut loss kita sudah sangat lebar ya. Oke, di sini juga masih ada kemungkinan dia akan bisa lanjut naik, dimana dari RSI-nya sendiri masih ada resisten di area 88 ya di sini. Coba kita lihat. Oke, benar di area 88 ya di sini. Jadi masih ada kemungkinan dia akan sampai ke area 88 ini. Jadi kalau kita lihat sendiri secara kasar mata dia akan sampai ke area 3440-nya ini ya. Oke, seperti itu ya untuk saham Antam ini. Jadi bisa masuk di harga 3060 aja. Kita tunggu breakout sekali dari harga 3040, dimana kalau kita masuk sekarang dan ternyata harus cut loss, kita udah sekitar
kehilangan atau cut loss kita sudah lebih dari 10%. Tapi kalau kita masuk di harga 3060, cut loss kita masih di bawah 2%, dimana kita cut lossnya di bawah harga 3040 ya untuk saham Antam ini. Tetapi kalau yang mau hold jangka panjang untuk saham Antam ini, ya masuk sekarang juga masih aman ya, selagi dia masih berada di atas garis MA 50-nya, atau secara yang tren jangka pendeknya atau tren pendeknya, selagi dia masih di atas garis trendline up, support trendline uptrend ini, berarti masih aman untuk kita hold. Tapi kalau untuk trading ya, trading untuk dapat profit jangka, istilahnya profit cepat, kita bisa masuk ketika dia sudah breakout sekalian aja, dimana kita akan kemungkinan dapat sekitar 12% ya ketika kita masuk di harga 3060. Tentunya itu sudah breakout dari harga 3040 nya dari saham Antam ini. Selanjutnya ada saham TKIM. Oke, TKIM ini tentunya dia perusahaan kertas ya. Oke, ternyata dia masih lanjut melorot ya, dimana dia di sini sama seperti saham JPFA ya. Nanti kita lihat JPFA, dimana dia masih patuh bergerak di bawah garis resisten trendline downtrendnya ini, dan juga dia masih konsisten berada di bawah garis MA 50-nya. Dan ternyata hari ini dia minus lagi 1,81%, dimana dia masuk ke dalam area sini ya, dimana area ini dengan batas atasnya di harga 6.850 dan batas bawahnya adalah di harga 6.675, dimana itu adalah area support sebelumnya. Di sini adalah pantulan supportnya, di sini supportnya, di sini juga support, dan sekarang dia berada di area sini. Oke, berarti tentunya saat ini berarti dia ada di posisi agak terancam ya, dimana ini tinggal berapa persen lagi ya, coba kita lihat di harga closing di hari ini untuk dia ngejebol area atau ngejebol batas bawahnya di harga 600 di harga 6.675 itu dia kurang sekitar 1,57% lagi untuk menjebol area ini ya. Jadi agak riskan di sini di saham TKIM ini. Jadi untuk kalian yang masih punya saham TKIM ini, kalau nanti dia seumpama ngejebol lagi harga 6.675 atau bergerak di bawah harga 6.675, berarti kalian sudah berada di posisi yang rawan ya, dimana dia sudah menjebol atau menembus area support terkuatnya di sini ya, bisa dibilang. Atau di sini saya paskan lagi aja. Di sini saya kecilkan. Oke, di sini saya kecilkan, saya paskan di sini untuk ngepasin sama ekor-ekornya ini ya. Di sini ekornya, dan di sini juga saya paskan di bagian atasnya. Oke, seperti ini. Jadi di sini lagi berarti bisa saya tebalkan lagi. Atau di sini saya bungkus aja yang ini ekornya ini sekalian ya. Di sini saya masukkan di sini. Oke, seperti ini ya. Jadi di sini saya buat yang baru. Saya buatkan yang baru area supportnya di mana batas bawahnya. Jadi di sini saya benar-benar saya buatkan di ekornya yang ini ya, candle yang ini. Saya buatkan yang baru adalah saya konfirmasi ulang, di mana batas atasnya area ini yang baru adalah di harga 6.750 dan batas bawahnya adalah di harga 6.625. Jadi berarti selagi dia masih berada di atas harga 6.625 berarti masih aman ya. Kalau seumpama dia ngejebol juga harga 6.625, berarti target selanjutnya dia adalah di sini ya, di harga 6.325. Apakah dia lanjut turun ataukah dia kembali mantul ya ketika menyentuh harga 6.325, di mana itu adalah area pantulan sebelumnya ketika dia menyentuh harga 6.325 dan kemudian dia kembali naik ke atas ya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk saham TKIM ini kita pantau aja dulu ya, di mana nanti muncul candle pantulannya, apakah di harga di area sini dia kembali mantul ataukah di area sini di harga 6.625 ini kembali ditembus juga dan kita terakhirnya target kita di sini ya, di harga 6.325. Apakah dia mantul, apakah harga 6.325 ini akan dijebol lagi ya untuk saham TKIM ini. Kalau kita lihat sendiri dari RSI-nya sendiri, dia mau menuju area 30-nya di sini ya. Dia menungkik dan ada kemungkinan dia akan menuju area 30-nya di sini. Oke, selanjutnya kita akan lihat saham DGIK, DGIK. Oke, DGIK hari ini ternyata dia bisa dibilang dia opennya di harga 204 dan closingnya di harga 202. Tentunya berarti dia secara presentasinya harusnya minus ya, tapi di sini 0,00%, harusnya di sini dia minus, dan dia ternyata masih konsisten bertahan di atas harga 200 ya, dimana kalau bisa kita lihat di sini harga 200 itu adalah area supportnya ya, dimana ketika dia breakout di sini di candle ini di tanggal 11 April kemarin dan kemudian dia retest di sini
di candle doji ini masih tertahan di harga 200, dan kemudian di candle ini lagi, candle merah ini dia masih tertahan ya ekornya di harga 200, dan kemudian di candle doji ini masih tertahan di harga 200, dan sini juga dia masih tertahan di harga 200-nya. Oke, berarti masih oke ya di sini. Jadi kita tinggal tunggu aja candle pantulannya. Misal candle pantulannya nanti muncul di harga 204, cut loss kita kalau di sini udah lebar, di sini aja cut loss kita satu tick aja di bawah gak harga 200, dan resisten kita di sini ya, harapan kita dia bisa sampai ke harga 226 ya untuk saham The Geek ini dengan persentasi 10,78%, dengan catatan kita masuk di harga 204. Tentunya itu sudah muncul candle konfirmasi hijau ya, konfirmasi hijau. Di mana di sini kan candlenya masih merah-merah semua ya. Kita tunggu candle pantulannya, dan situ kita bisa cicil masuk dengan cut loss kita satu tick aja di bawah harga 200 ya untuk saham The Geek ini. Oke, kalau dari RSI sendiri dia masih berada di area support ya, dimana area 70 ini sebelumnya adalah area resisten, cuman sudah di breakout dan sekarang sedang di retest ya. Jadi ada kemungkinan ketika dia mantul dia akan lanjut ke area RSI selanjutnya di area 85,50, dimana itu adalah area resisten selanjutnya di sini ya. Oke, berarti kalau kita lihat di sini, di sini. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau kita nanti sudah muncul candle konfirmasi hijau, baru kita bisa mulai masuk ya. Tapi kalau ternyata dia nanti ngejebol harga 200, ada kemungkinan dia akan lagi kembali ke area sini, dimana area ini adalah area resisten dan area support sebelumnya, dimana batas atasnya di harga 190 dan batas bawahnya adalah di harga 186. Oke, jadi kesimpulannya untuk saham The Geek kita pantau aja di area 200 ini, apakah nanti muncul candle pantulan ataukah ternyata harga 200 ini kembali dijebol lagi untuk saham The Geek ini. Oke, selanjutnya saham yang terakhir yang akan kita lihat adalah saham JPFA, di mana saya samakan saham JPFA ini tadi sama dengan saham TKIM ya, di mana dia patuh terhadap garis resisten trendline downtrendnya di sini, di mana dia di sini bisa kita lihat ada resisten trendline downtrend dan kemudian tertahan, dan kemudian akhirnya di sini garis putus-putus ini adalah masa ex-date-nya, di mana dia hari ini adalah ex-date-nya tanggal berapa ini? Tanggal 18 ya. Tanggal 18 April adalah masa ex-date-nya, di mana hari terakhir pencatatan atau yang berhak mendapatkan istilahnya dividen ya. Jadi hari ini yang terakhir yang masih memegang saham JPFA, dan hari ini mereka baru jual saham JPFA, berarti dia punya apa ya? Berarti dia dapat penjatahan dari dividen saham JPFA. Tapi kalau dia seumpama jualnya kemarin di harga di tanggal berapa ini kemarin, di candle ini di tanggal 14 April, dia jualnya tanggal 14 April kemarin, berarti dia nggak dapat dividen dari saham JPFA. Tapi kalau jualnya baru hari ini, baru dia akan dapat dividen dari saham JPFA ini di tanggal 22 April nanti. Oke, tentunya itu juga dibarengi dengan penurunan saham JPFA itu ya, dimana hari ini banyak orang jualan ketika mereka sudah cukup mengharapkan dividen dari saham JPFA ini, dan mereka hari ini jualan. Bisa kita lihat di sini, dia hari ini minus 4,09%, di mana dia sudah akhirnya dia terjawab ya pertanyaan kita selama ini. Banyak yang nanya saya di grup bagaimana saham JPFA. Saya selalu menyarankan jangan masuk sekarang, karena dia masih tertahan di resisten trendline downtrendnya, dan benar aja dia masih tertahan, dan dia sekarang masih lanjut turun, dan akhirnya dia menembus area sini, di mana area ini bisa kita lihat ini adalah area pantulan support sebelumnya, di mana batas atasnya di harga 1555 dan batas bawahnya adalah di harga 1540, dan hari ini dia closingnya di harga 1525. Berarti dia akan semakin terkonfirmasi, semakin parah ya istilahnya, semakin jatuh istilahnya harganya. Jadi dia ada kemungkinan akan lanjut ke area sini ya, di mana ini adalah harga 1315, atau kita cari lagi untuk support minornya di sini mungkin ada. Oke, di sini saya lihat ada support ya, ada area support sini. Kalau kita panjangkan ke sini juga bisa dibilang juga area support ya di sini di harga 1435 ini. Jadi kita lihat nanti ketika dia turun, apakah dia akan tertahan di harga 1435 ini, ataukah harga 1435 ini akan ditembus lagi dan sampai ke harga 1315-an ini. Berarti tentunya sendiri ini resisten trendline downtrendnya ini masih belum ditembus, dan ternyata dia malah menembus area support terkuatnya untuk saham JPFA ini. Jadi secara trendnya sendiri dia akan semakin strong downtrendnya, dimana dia akan semakin menjauh dari garis MA50 nya, dan garis MA50 nya akan
semakin melebar atau menjauh dari garis MA 200-nya. Oke, sekian aja ya dari saham-saham ini. Sudah ada 6 saham yang kita lihat atau kita lihat pergerakannya. Dan ya itu dia, nanti kita bisa simpulkan sendiri dimana yang rule apa yang istilahnya yang tadi saya simpulkan tadi bisa kalian perhatikan. Kita pantau dulu saham-saham ini sampai kita masuk di waktu yang tepat atau di harga yang tepat ya, dengan presentasi cut loss kita atau resiko yang rendah dan take profit kita yang maksimal. Oke, seperti itu aja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.